يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan, kesehatan dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, yang dari anggota tubuh kita seluruhnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia itu penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu pula kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada seluruh tabi'in yang mengikuti beliau dan seluruh kaum muslimin, termasuk antum semua yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa menjunjung tinggi dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah kita akan membahas pada hadis yang kedua. Karena hadis yang pertama kita sudah pernah membahasnya ya. Malam ini kita masuk pada hadis yang kedua. Semuanya ada bukunya ya. Hadis yang kedua, hadis yang terkait dengan berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Dan orang yang paling utama untuk kita berbuat baik kepadanya adalah ibu. Sebagaimana yang akan kita sebutkan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hurairah an Abi Hurairah. Hurairah di sini itu mamnu min as-sarf ya, maka dia majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah di annahu ismul ladzi la yansarif. Hurairah termasukkan huruf jar majrur, tetapi majrurnya dengan kasrah, dengan fathah, karena dia adalah ismul ladzi la yansarif. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah tidak menyebutkan siapa namanya. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, lalu bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala thumma ummuk. Qala thumma man? Qala thumma ummuk. Qala thumma man? Qala thumma
sudah hafal ini? Sudah semua? Sudah hadis berapa? 101. Yang akhwatnya saya dengar sudah ada yang masuk di jilid kedua. Yang lama ya. Antum juga pindah ke jilid yang kedua bagi yang qadim ulama. Kalau sudah hafal yang 100. Hadis ini muttafaqun alaihi. Hadis ini muttafaqun alaihi. Pertama adalah Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahwa datang seorang laki-laki kepada Rasulullah bertanya. Pertanyaannya adalah, man ahabbun nas bi husni sahabati? Artinya, siapa di antara manusia yang harus aku perlakukan lebih baik? Ya, tentu penanya ini mengetahui bahwa kita harus berbuat baik kepada seluruh manusia. Tapi yang ditanyakan adalah, siapa di antara mereka yang aku perlakukan lebih baik? Kalau kita mau memilih siapa di antara mereka yang harus aku perlakukan lebih utama, lebih baik, bi husni sahabat. Apa kata Nabi? Apakah Nabi menyebutkan saudara-saudara kita, atau mungkin menyebutkan teman kelas, teman bermain, kakek kita atau anak kita? Tapi yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang tua kita. Ya, kedua orang tua yang disebutkan. Qala summa ummu. Yang pertama qala ummu, ibu. Qala summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Penanya ini ingin menanyakan selain daripada ibu siapa lagi? Paham ya? Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ummu, ibumu lagi. Qala summa man, setelah itu siapa lagi? Qala summa ummu, ibumu lagi. Berapa kali? 3 kali. Baru yang keempat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu. Nah, perbandingannya berapa banding berapa? Ibu 3 banding bapak 1. 3 banding 1. Di sini banyak faedah. Banyak faedah yang bisa kita petik ikhwan sekalian terkait dengan hadis ini. Yang pertama adalah kita ingin menjelaskan apa itu muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi. Apa artinya muttafaqun alaihi? Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atas kesahihannya. Jadi hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atas kesahihan hadis tersebut, yang mereka sebutkan di dalam kitab sahihnya, itu namanya muttafaqun alaihi. Kemudian siapa yang Imam Bukhari? Namanya adalah Muhammad, yang biasa dipanggil dengan Abu Abdillah. Siapa? Abu Abdillah. Nama aslinya siapa? Muhammad. Biasa dipanggil Abu Abdillah. Bapaknya bernama Ismail bin Idris. Bapaknya bernama siapa? Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Saya ulangi ya. Namanya siapa? Muhammad. Panggilannya biasa disebut Abu Abdillah. Bapaknya bernama Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Al-Ju'fi Al-Bukhari disebut Al-Bukhari karena dia dilahirkan di Bukhara.
Bukhara itu sekarang itu namanya Uzbekistan. Apa? Uzbekistan. Ya. Uzbekistan. Dan Imam Bukhari dilahirkan pada hari Jumat, tanggal 13 Syawal 1194 Hijriah. Dilahirkan pada hari Jumat 13 Syawal 1194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah, 1 Syawal. Wafat pada tahun 1 Syawal 256 Hijriah. Dan di antara muridnya yang paling terkenal siapa? Imam Muslim. Ya, yang paling terkenal adalah Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Namanya adalah Abu Husain Muslim bin Hajjaj. Ya, itu muridnya yang paling terkenal. Namanya adalah Abu Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Ya, Pak? Abu Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi yang wafat pada tahun 261 Hijriah. 261 Hijriah. Kemudian muridnya yang kedua yang terkenal juga Imam At-Tirmizi. Tahu ya? Imam At-Tirmizi, Shahihul Kitab Sunan. Nama aslinya Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Beliau wafat pada tahun 279 Hijriah. Siapa itu yang wafat 279? At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi. Kemudian muridnya Imam Bukhari yang ketiga yang terkenal juga adalah Imam An-Nasa'i, Shahihus Sunan. Namanya adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i. Siapa namanya? Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i yang wafat pada tahun 303 Hijriah. Yang wafat pada tahun 303 Hijriah. Kemudian yang keempat muridnya yang terkenal juga namanya adalah Imam Ad-Darimi. Siapa? Imam Ad-Darimi. Nama aslinya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Siapa? Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Wafat pada tahun 255 Hijriah. Itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya, murid-muridnya. Dan masih banyak lagi. Kemudian Imam Muslim rahimahullah ta'ala, kita sudah sebutkan tadi namanya siapa? Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah. Lahir pada tahun 204 Hijriah dan wafat pada tahun 261 Hijriah. Lahir di An-Naisaburi. Jadi didasarkan kepada kelahirannya. Baik. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bacakan tadi, ketika disebutkan datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya kepada Nabi, ini adalah dalil disyariatkannya mendatangi ahlul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Seorang laki-laki tersebut datang kepada Nabi menuntut ilmu. Disyariatkannya mendatangi seorang ahlul ilmi untuk menanyakan perihal-perihal yang kita tidak memahaminya. Ya,
Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada hadis ini memberikan pelajaran kepada kita metode dalam menuntut ilmu. Metode dalam menuntut ilmu. Metodenya apa di sini? Yaitu apabila Anda tidak mengetahui sesuatu, tanyakan kepada ahlinya. Laki-laki ini boleh saja bertanya kepada sahabat yang lain. Sahabat. Tapi sebenarnya ini mengetahui bahwa Rasulullah adalah ahlinya. Selama Rasulullah SAW masih hidup, maka tidak ada yang lebih alim daripada Rasulullah SAW. Itu adalah metode dalam menuntut ilmu. Menanyakan sesuatu kepada ahlinya, kepada ahlinya. Makanya Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau antum tidak tahu, tanyakan kepada ahlinya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis Nabi SAW yang kita sebutkan tadi adalah kewajiban berbuat baik kepada sesama muslim. Dan si penanya mengetahui bahwa kita wajib berbuat baik kepada sesama muslim. Lalu yang ditanyakan si penanya tadi apa? Ya, yang ditanyakan apanya? Siapa yang lebih baik, lebih berhak kita perlakukan dengan baik di antara seluruh manusia, termasuk di dalam keluarga. Siapa di dalam keluarga yang harus kita utamakan berbuat baik kepadanya, apalagi di luar. Di luar maupun di dalam keluarga disebutkan jawabannya Rasulullah SAW. Artinya seluruh setelah Rasulullah SAW adalah orang tua kita sendiri. Dan di antara orang tua tersebut hanya dua kan, bapak dengan ibu. Disebutkan oleh Nabi adalah ibu melebihi, kita utamakan berbuat baik kepadanya daripada bapak. Secara umum kita harus berbuat baik kepada keduanya, kepada bapak dan ibu. Tetapi kenapa Nabi SAW menyebutkan sampai 3 kali? Apa kira-kira faedah hikmah dibalik daripada jawaban Nabi SAW? Dan Rasulullah tidak menyebutkan langsung 3 kali, tapi Nabi menyebutkan setelah pertanyaan kedua dan ketiga, ya kan? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan kamu harus berbuat baik kepada ibumu sampai 3 kali, baru bapakmu? Olah ummuka, summa ummuka, dan itu pun setelah apa? Pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Nah, seorang ulama yang yaitu Ibnu Battal rahimahullah taala mengatakan, siapa namanya? Ibnu Battal. Ya, Ibnu Battal mengatakan hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik daripada jawaban Nabi SAW menyebutkan 3 kali setelah ditanya oleh seseorang tersebut, ummuka, summa ummuka, summa ummuka. Hikmahnya adalah yang pertama, ada 3 hikmah. Yang pertama adalah karena ibu yang mengandung, yang tidak dimiliki oleh sang bapak. Yang kedua adalah ibu yang melahirkan, yang tidak dilakukan oleh sang bapak. Yang ketiga adalah sang ibu yang menyusui, dan itu juga tidak bisa dilakukan oleh sang bapak. Ketiga-tiganya ini adalah merupakan apa? Hal yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya yang tidak dilakukan oleh bapaknya.
bisa dilakukan kedua orang tuanya, bapak dengan ibu. Tapi ketiga hal ini adalah hal yang dilakukan oleh seorang ibu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang bapak. Soalnya mengandung sampai 9 bulan 10 hari. Itu betapa sayangnya orang tua kepada anaknya, coba. Ya kan? Maka di sini juga ada faedah. Ya, ada juga pelajaran yang bisa kita ambil bahwa wajib hukumnya seorang anak berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Selama orang tua kita, ibu kita melahirkan kita, ibu tersebut sudah menyayangi kita. Kenapa? Karena sang ibu mau mengangkat kita kemana-mana, membawa kita kemana-mana dalam keadaan berat dan susah. 9 bulan akhir, antum mampu nggak membawa barang 9 bulan tidak pernah antum simpan? Ya, bisa. Ibu ini mengandung anaknya 9 bulan lebih, tidak pernah disimpan. Pernah nggak diletakkan anaknya? Nggak pernah. Nggak pernah diletakkan anaknya. Selama ia melahirkan anaknya itu dengan baik, itu sudah tidak mampu kita membayarnya, ikhwan. Apalagi disusui, diberikan kekuatan energi, kesehatan kepadanya, dibesarkan, dididik sampai dia dewasa seperti kita, sudah nggak mampu kita membayar kebaikan orang tua, termasuk di dalamnya ibu, nggak mampu. Sampai dilahirkan kita itu saja sudah tidak mampu. Nggak usah dulu kita menunggu sampai besar. Antum bayar saja dulu yang 9 bulan itu, aku tidak akan mampu. Kalau sekiranya sang ibu mengatakan silahkan bayar dengan membawa HP itu tidak pernah disimpan, HP ringan nggak ini? Ringan sekali. Antum dilahirkan sampai 3 kilo. Ada yang 4 kilo dilahirkan kan? 3 kilo, 2 kilo setengah. Ini nggak sampai 1 kilo. Antum bawa kemana-mana tidak pernah diletakkan. Antum bisa nggak? Tak mampu. 9 bulan lagi. 7 bulan saja, berarti prematur. Antum bawa Hafiz 7 bulan, berarti dihukumi antum membawa secara prematur itu, ya. Karena sang ibu kalau melahirkan anaknya 7 bulan itu prematur, ya. Coba, sudah nggak mampu dibayar. Makanya itulah hikmah kenapa Rasulullah sampai mengatakan 3 kali sebelum mengucapkan summa abuka, kemudian bapak. Perbandingan antara ibu dengan bapak 3:1. Tetapi kedua-duanya kita harus berbuat baik. Cuma yang lebih berat adalah kepada ibu dibandingkan dengan kepada bapak dengan 3 tadi. Karena ibu dengan 3 alasan tadi. Karena ibulah yang mengandung, ibulah yang atau bapak yang melahirkan. Ibu yang mengandung, bapak yang melahirkan. Ibu yang melahirkan. Yang ketiga, bapak menyusui, ibu juga yang menyusui. Ibu juga yang menyusui. Wah. Coba. Luar biasa, ya. Ini harus calon-calon bapak, ada juga calon-calon ibu. Banyak calon ibu yang durhaka kepada orang tuanya, sedangkan dia tidak mau punya anak yang durhaka kepadanya. Ada nggak yang mau punya anak durhaka kepadanya? Nggak ada. Tapi di saat dia belum menjadi ibu, belum menjadi bapak, itu biasanya luar biasa. Bahkan setelah menjadi bapak pun, setelah menjadi ibu pun masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Sedangkan dia tidak mau anaknya durhaka kepada dia, tidak mau anaknya kurang ajar kepada dia. Maka bagaimana caranya supaya anak kita itu soleh, solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada kedua orang tuanya, ya kan? Tentunya antum dulu
Antum perlihatkan bagaimana memberikan contoh kepada anak-anak antum nanti, yaitu kebaikan yang antum berikan kepada kedua orang tua antum. Sang anak akan melihat seperti itu kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, maka anak itu akan menyontoh antum. Ya, secara tidak langsung sebelum antum memberikan pelajaran. Ikhwan sekalian. Kemudian pelajaran yang lain adalah hak manusia yang berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Hak manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Summa ummuka, summa ummuka." Yang terakhir, "Summa abuka." Menunjukkan bahwa hak seseorang itu semuanya tidak sama. Walaupun bapak dan ibu itu adalah kedua-duanya orang tua kita yang mengasuh kita, ternyata adalah haknya berbeda. Hak ibu lebih tinggi daripada hak bapak. Hak ibu dan bapak lebih tinggi daripada hak saudara-saudara kita. Lebih tinggi daripada hak anak-anak kita. Lebih tinggi daripada hak yang lain. Mengutamakan, ini juga pelajaran dalam hadis ini, bahwa mengutamakan hak orang tua daripada segala-galanya. Nah, dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran pentingnya mempelajari fikih prioritas. Apa itu fikih prioritas? Mana amalan yang lebih kita utamakan daripada yang lain? Fikih apa namanya? Prioritas. Artinya mana amalan yang perlu kita utamakan di antara banyak amalan-amalan. Salah satunya adalah ketika antum masuk, kemudian antum mau sholat sunnah, namun waktu untuk iqamah juga bisa dihitung tinggal 1 menit atau bahkan beberapa detik. Maka di saat itu antum mengutamakan apa? Masuk ke sholat wajib daripada menunaikan sholat sunnah, karena antum memiliki fikih prioritas. Fikih prioritas. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan apa? Ketika ditanyakan man ahaqqun nas bi husni sahabati, Nabi tidak mengatakan birrul walidain. Tidak mengatakan apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak. Alasannya kenapa? Karena di antara bapak dan ibu tersebut ada hak yang lebih tinggi, yaitu sang ibu daripada bapak. Ini masuk dalam fikih apa namanya? Prioritas. Dan amalan-amalan yang lain juga seperti itu. Kalau antum pulang jam 10 nanti, antara antum mau membaca buku dan mau tidur dalam keadaan ngantuk sekali, mau baca buku dan mau tidur, keadaan antum saat itu ngantuk berat, mana yang diutamakan? Ya, tidur. Tidur itu juga mulia, karena ketika antum terlambat tidur, biasanya juga seseorang itu terlambat bangun. Makanya sekiranya ada orang yang tidur dan sebelum tidur dia meniatkan untuk bangun segera untuk menunaikan sholat subuh, minimal dia niatkan untuk bangun sholat subuh berjamaah di masjid, tidurnya itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi dia tidur dan dia niatkan untuk bangun sepertiga malam sholat tahajud, lebih besar lagi pahalanya. Padahal yang dia lakukan apa? Tidur. Makanya orang cerdas itu dia mampu menjadikan seluruh aktivitasnya itu menjadi ibadah di sisi Allah. Asalnya bukan ibadah, tetapi dia mendapatkan nilai ibadah, mendapatkan nilai ibadah dari amalan yang dia kerjakan.
Nah, yang tiga tadi itu yang kita sebutkan tadi, yaitu apa? Yang disebutkan oleh Ibnu Battal apa itu tadi? Apa yang disebutkan Ibnu Battal? Siapa yang ingat? Mengandung, melahirkan, menyusui. Antum bisa lihat di dalam surat Luqman ayat ke-14. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Sampai di situ itu adalah hikmah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang mengandung dia, wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah-tambah. Jadi kalau masih berumur 2 bulan kandungannya, Anda pernah merasakan mengandung vitamin. Ketika sang ibu itu masih kandungan berumur 3 bulan, itu masih agak ringan. Naik-naik 4 bulan semakin berat. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun baru lagi. Ada keluarga saya itu hampir 1 tahun, 11 bulan baru lahir anaknya. Anak kedua 8 bulan. Jadi tidak ada yang pas. Wahnan ala wahnin, apa? Lemah yang bertambah-tambah, rasa sakit yang sangat luar biasa. Dan itu sangat berhati-hati sekali. Karena kenapa? Ada masalah. Kalau dia kurang hati-hati, ada 2 nyawa yang bisa apa? Melayang ya. Yang pertama adalah kalau dia kurang berhati-hati, bisa anaknya dan bisa juga ibunya, dan bisa saja kedua-duanya. Sekarang ini sampai ada sesar, ya, apa itu sesar? SG, apa itu? Ya, operasi. Itu saking inginnya anaknya itu apa? Selamat. Kalau ada sang ibu yang hanya ingin memperhatikan keselamatan dirinya, dia tidak akan mau sesar. Tapi rata-rata sang ibu itu adalah yang dia pikirkan bagaimana anaknya selamat. Dia tidak perhatikan lagi keselamatan dirinya. Coba dioperasi, ya, dia dioperasi itu diiris perutnya, padahal perut tidak ada masalah, ya kan? Orang operasi mata kalau matanya sakit, operasi telinga kalau telinganya sakit. Ini tidak masalah nih di perut, hanya ingin mau mengeluarkan bayi dan diangkat dari perut itu. Kalau dulu yang saya dengar itu dari atas ke bawah cara membukanya perut, itu lebih berbahaya dari sekarang. Kalau sekarang dari samping, ya. Nah itu kalau 3 sampai 5 anaknya semuanya operasi. Itu. Makanya antum laki-laki harus sayang kepada istrinya nanti. Ini luar biasa ya perjuangannya perempuan itu. Kita palingan enak keluar bebas, istri di rumah, apalagi ibu rumah tangga ya, kan itu lebih baik di rumah saja. Tapi di rumah saja itu bosan juga. Antum enak laki-laki bisa keluar menikmati alam di luar rumah, kemana-mana bisa melihat
hal yang banyak dibandingkan istri yang kita berdiam di rumah. Lalu pulang-pulang antum langsung marah. Mana makanannya, kenapa belum siap di meja? Padahal di rumah mengurus 3 anak bayi. Anak antum. Itu kalau antum punya istri nanti. Kedua sekalian,